Hai, chapter 996. Tinggal 4 chapter lagi menuju chapter 1000. Kalau setiap minggunya nggak ada break, chapter 1000 bakal rilis sebelum tahun 2020 ini berakhir. Kalau iya, bisa menjadi satu hal baik yang terjadi di tahun 2020 ini. Ya, kita semua mengalami lah ya, tahun 2020 ini tahun yang cukup berat dengan adanya pandemik ini. Tapi untungnya tetap ada One Piece yang menjadi salah satu alasan buat tetap semangat. Anyway, sekarang fokus ke chapter 996 dulu aja. Ada beberapa hal yang terjadi di chapter 996 ini. Dari kedatangan Tama sampai ke gerombolan Luffy yang masih berusaha naik ke lantai paling atas. Dimulai dari cover. Ada Blackbeard yang lagi sikat gigi barengan sama Kudanil. Ya, minggu ini masih belum ada cover story lagi. Gue berharap sih cover story yang menceritakan Straw Hat Grand Fleet gitu, si Bartolomeo dan juga teman-temannya. Atau mungkin kabar supernova yang lain. Ya, ditunggu aja besok. Tama datang bareng Komachio, anjing besar yang penurut. Agak aneh sekaligus lucu sih lihat hewan ini. Tampangnya yang sangar, tapi tingkahnya kayak anjing rumahan. Terima kasih kepada kekuatan dangonya Tama. Ternyata Tama nggak datang cuma sama Komachio, tapi juga sama Hihimaru, si monyet besar yang udah makan dangonya Tama. Dia membantu menahan Page One dan juga ulti agar Nami, Usopp dan juga Tama bisa melarikan diri. Nami dan Usopp udah naik di punggung Komachio, tapi dengan kondisi yang udah babak belur. Terutama Usopp. Udah ngaco juga tuh ngomongnya dia. Sebenarnya kalau dipikir lagi, Usopp ini adalah karakter yang sering mengalami fase hidup dan mati. Dengan ketahanan fisik manusia biasa, dia itu sering berhadapan dengan musuh-musuh yang bisa dibilang kelas monster lah. Coba, berapa kali kita lihat Usopp dengan posisi babak belur kayak gini? Kasihan juga Usopp. Gimana Tama bisa sampai ke Onigashima? Tama bilang kalau dia naik kapal musuh. Dilihat dari kekuatan yang dimiliki Tama, kemungkinan dia naik kapal anak buahnya Kaido, para pemakan Smile. Pakai dangonya dengan mudah dia bisa mengontrol musuh. Itu sih alasan yang cukup masuk akal. Masa iya dia numpang kapalnya Big Mom Pirates? Jangan lupa ya kalau masih ada mereka yang belum sampai ke Onigashima juga. Kita baru melihat Perospero yang sampai ke Onigashima dan sekarang lagi menanggung dosa yang dianggap membunuh Pedro. Yamato masih bertarung dengan pasukannya Sasaki. Pasukan armornya Sasaki ini cukup bisa membuat Yamato kewalahan. Dengan kondisi yang seperti ini, Shinobu meminta Yamato untuk membawa Momonosuke kabur dan meninggalkan Shinobu. Dengan tegas, Yamato mengatakan kalau Oden berada di posisi ini, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Tetap ya, fans sejati Oden. Setiap hal yang dilakukan semuanya ada Odennya. Terlihat Sasaki udah mau turun tangan dengan mulai menarik pedangnya. Ketika itu juga sosok Yamato mulai terlihat mengeluarkan taring, dan Sasaki pun juga terlihat agak kaget. Oda Sensei sedikit memberikan kita petunjuk kalau Yamato ini punya kekuatan transformasi juga, dan kemungkinan besar dia juga pemakan buah iblis tipe Zoan. Dan gue juga yakin bukan Zoan biasa, minimal ya Ancient Zoan lah ya. Tobiropo sama All Star aja Ancient Zoan. Masa anaknya Kaido enggak? Atau mungkin Mythical Zoan, sama kayak Kaido. Bisa aja kan? Naga juga gitu kayak bapaknya? Mungkin. Sebelum Yamato bertransformasi secara penuh, Franky datang dan lagi dikejar sama salah satu numbers, yaitu Hacha. Yamato ternyata juga tahu kalau Franky itu salah satu temannya Luffy. Seberapa jauh si Yamato tahu tentang bajak laut topi jerami ya? Apa dia tipe fangirl kayak si Bartolomeo? Kayaknya enggak sih ya. Awal ketemu Luffy aja biasa aja dia. Yang pasti, dia cukup tahu tentang bajak laut topi jerami. Serangan Hacha menghancurkan lantai dan membuat Yamato, Shinobu dan juga Momonosuke jatuh ke bawah. Dalam posisi terjatuh, Yamato meminta tolong Franky untuk mengurus lantai tersebut yang dimana ada pasukan Sasaki di sana. Yang menarik, Yamato bilang sebagai ucapan terima kasih dia bakal mengalahkan satu musuh dan itu adalah Hacha.
Dengan sikapnya yang seperti itu, dia tahu kalau dia cukup kuat kalau hanya melawan numbers. Terbukti dengan satu serangan jarak jauhnya, serangannya kayak memukul bola baseball gitu, dia menumbangkan Hacha. Jadi, di lantai itu ada Franky yang bakal berhadapan dengan Sasaki. Kelompok berarmor melawan Cyborg. Wah, kayaknya keren nih, kita tunggu aja. Sambil berlari kabur, Yamato mengatakan kalau Momonosuke harus hidup karena dia adalah orang yang nantinya akan memimpin masa depan dunia ini. Ini gak ngomongin soal memimpin Wano loh, tapi skalanya udah memimpin dunia. Kenapa Yamato bisa ngomong kayak gini? Apa yang dia tahu? Kemungkinan besar jawabannya ada di diary-nya Oden. Kita masih belum tahu apa aja yang tertulis di diary-nya si Oden itu sampai sosok Yamato terbuka matanya dan memutuskan untuk melawan ayahnya sendiri. Beralih ke lantai bawah tanah, terlihat ada Trafalgar Law yang sedikit flashback menampilkan Corazon dan juga Robin membahas soal nama D. Law menemukan poneglyph yang dia bilang kalau itu bukan Red Road Poneglyph. Dengan wajah serius, Law mengatakan kalau dia harus menemukan arti dari takdir terkutuk ini. Dari awal kemunculannya Law, kita tahu kalau Law ini memang mencari kebenaran tentang D ini sendiri dan selalu konsisten sampai sekarang. Masih di dalam istana, di lantai yang lain ada Kid dan juga Killer yang berlari menuju lantai paling atas. Mereka berlari sambil mengumpulkan segala macam benda yang terbuat dari metal untuk dibawa. Jelas ini menggunakan kekuatan buah iblisnya Kid. Dengan banyaknya benda-benda metal yang dia bawa, Kid bilang ke Killer, "Apakah ini cukup?" Killer pun menjawab kalau berhadapan dengan makhluk terkuat, gak ada istilah terlalu cukup. Dinamik duo ini juga cukup seru untuk dilihat ya, konsep kapten dan tangan kanannya yang berdampingan. Scene ganti ke lantai paling atas yang menunjukkan Kaido dengan wujud manusianya menghajar para samurai. Di chapter-chapter sebelumnya para samurai ini berhasil melukai Kaido, tapi di sini sepertinya serangan para samurai ini nggak begitu berarti buat Kaido. Walaupun ada satu panel yang nunjukin Denjiro berhasil menusuk perut Kaido, dan akhirnya terlihat semua samurai tergeletak di hadapan Kaido. Big Mom mulai terlihat di area virus S menyebar. Di situ ada X-Drake, ada Zoro, ada Apu, Chopper, dan juga Robin. Terlihat juga kalau virus S milik Queen ini udah mulai menjalar ke tubuh Chopper. Sebagian wajahnya sudah menjadi S. Tapi sepertinya Chopper juga masih bertahan dan tetap dalam kesadarannya. Big Mom dengan lantang mengatakan kalau dia ada urusan penting yang akan dia lakukan dan itu di lantai paling atas di mana Kaido berada. Nah ini, apa yang bakal Big Mom lakukan? Apakah dia bakal menyerang Kaido? Kemungkinannya sih ada aja ya, pasti ada. Tapi masa iya dia bakal langsung menyerang Kaido? Iya, mereka kemarin bilang kalau mereka beraliansi. Tapi juga sekelas Yonko ini, mereka berdua pasti punya tujuannya masing-masing dan gak akan langsung begitu saja berteman satu sama lain gitu kan. Kira-kira apa yang bakal Big Mom lakukan ya? Gue gak bisa bayangin kalau akhirnya nanti Luffy bakal melawan dua Yonko sekaligus. Gue rasa Luffy gak bakal bisa menang. Gila aja, Yonko loh, ini kelasnya Yonko, ada dua pula. Ganti scene nunjukin Luffy, Sanji, dan juga Jinbei yang berlari menuju lantai paling atas. Sambil menghajar musuh yang ada di depannya, Sanji bilang kalau dia mendengar sesuatu. Dan orang lain ini sepertinya gak mendengar. Memang Kenbun Hakinya Sanji ini cukup oke. Tapi kalau yang ini, entah ada hubungannya sama Kenbun Haki atau enggak. Karena yang didengar Sanji itu adalah suara perempuan. Kok tahu perempuan? Ada ekspresi kyah kayak gini nih. KY lagi. KYAAA hahaha kayak gitu tuh. Masa iya laki-laki? Ditambah lagi ada simbol-simbol hati di sana. Pertama, gue kira ini adalah si Apo karena kan ada nada-nada musik gitu. Tapi Apo kan ada di bawah. Dan Sanji bilang kalau suara ini berasal dari atas. Terus juga dengan ekspresi Sanji yang kayak gitu. Ditambah juga katanya ada listrik mengalir di dalam tubuhnya. Aduh, udah jelas ini pasti suara cewek. Nah, siapa tokoh cewek yang kira-kira ada di Onigashima ini?
Kemungkinan besar dia ini adalah Black Maria. Di chapter sebelumnya kan ditunjukin kalau dia sedang bermain musik tuh menggunakan samisen dan dikelilingi para wanita lain. Apa yang terjadi kalau Sanji ketemu Black Maria? Gak mungkin juga kan Sanji bakal bertarung melawan dia. Sumpahnya dia tidak akan melukai seorang wanita, gak akan mungkin bertarung jadinya. Ya ditunggu aja update chapter selanjutnya. Oke, terima kasih yang udah nonton videonya sampai sini. Tolong like, share, dan pastinya subscribe. Gue ada Instagram juga, yaitu Belum Wibu. Tolong di follow ya. Tungguin aja video-video yang bakal gue upload selanjutnya. Sekarang gue pamit dulu. Thank you and see ya.